Terima kasih. Oke, mungkin bisa aku mulai ya. Untuk kali ini, aku bakal mengisi materi tentang peran dan fungsi paralegal sebagai jembatan akses keadilan. Nah, di sini mungkin teman-teman berasal dari berbagai background, entah itu dari universitas Unisula, kemudian ada dari UIN tadi ya kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Nah, aku aku pikir semua teman-teman yang hadir di sini pasti jurusannya hukum ya. Anak hukum ketika nanti mungkin ingin selesai kuliah atau apa ingin menjadi seorang paralegal nih. Nah, di sini kita memiliki beberapa peran dan juga fungsi terkait tujuan hukum, gimana kita penting dalam sistem hukum itu sendiri. Nah, di sini kita akan menjadi salah satu orang yang berperan dalam masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan keadilan, yang mana kita sebagai paralegal itu adalah orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena kan bakal ada nih pertanyaan-pertanyaan, kakak-kakak, apakah seorang paralegal itu bisa bikin kantor sendiri? Apakah paralegal nanti bisa datang ke pengadilan untuk analisis kasus sendiri, untuk berperkara sendiri, mendampingi klien sendiri? Jawabannya adalah tidak. Di sini, paralegal hanya menjadi jembatan dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, yang mana hal itu sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemberi bantuan hukum. Nah, di sini paralegal itu berfungsi sebagai akses antara masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dengan advokat. Jadi, semua kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang paralegal itu akan diawasi oleh seorang advokat. Bisa minta tolong di next, Kak? Nah, peran dan fungsi pertama seorang paralegal itu adalah menjadi asisten hukum. Nah, di sini paralegal akan berfungsi sebagai asisten advokat atau pengacara, yang mana dalam hal ini ia bertugas untuk membantu pengacara dalam menyusun dokumen hukum, kemudian melakukan penelitian kasus, pengelolaan berkas, mempersiapkan argumen hukum yang nanti akan digunakan oleh advokat untuk melakukan analisis kasus mendalam, kemudian argumen hukum untuk bertemu dengan klien, kemudian argumen hukum untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait dalam perkara yang sedang ditangani. Seperti argumen hukum apa saja yang nantinya akan dibawa ke pengadilan ketika itu masuk ke ranah litigasi. Kemudian hal itu juga akan digunakan ketika melakukan ranah hukum non-litigasi, yang mana bisa seperti mediasi, kemudian pertemuan-pertemuan dengan lembaga terkait, yang mana nanti itu akan digunakan sebagai strategi untuk argumen-argumen tersebut. Nah, di sini paralegal sebagai asisten hukum itu ada dasar hukumnya ya teman-teman. Di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bisa disimak pada pasal 9 huruf A, pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Mungkin teman-teman bisa cari terkait undang-undangnya dan dipelajari lagi gimana sih peran dan fungsi advokat dalam menjadi seorang asisten hukum. Oke, bisa bantu next, Kak? Nah, yang kedua, paralegal juga berperan untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum. Nah, di sini paralegal itu tetap didampingi oleh seorang advokat untuk memberikan edukasi, melakukan edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa tidak semua masyarakat terbuka atau paham akan hukum itu sendiri, karena banyak kan masyarakat kita yang masih awam terhadap hukum. Hal-hal sesimpel pergi keluar nggak pakai helm itu pasti orang-orang banyak yang berpikir hanya pergi sebentar, pakai helm nggak bakal kena polisi. Padahal poinnya bukan karena ditilang polisinya, tapi untuk keselamatan diri sendiri. Itu banyak masyarakat yang masih nggak tahu gitu kan. Jadi hal-hal kecil seperti itu juga kita perlu mengedukasi. Selain untuk keselamatan pribadi, hal itu juga bisa menjadi permasalahan hukum ketika melanggar undang-undang lalu lintas seperti itu. Nah, di sini selain memberikan penyuluhan hukum, kemudian edukasi hukum, kita juga bisa menyelenggarakan sebuah seminar hukum, kemudian seminar-seminar yang berkaitan dengan edukasi hukum.
yang mana hal itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana prosedur hukum itu berlaku di Indonesia. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang memahami hukum. Nah, di sini kita bisa mengedukasi, membuat seminar hukum, menyelenggarakan itu, kemudian kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang perfect di bidangnya, kemudian kita bisa, atau kalau kita pribadi bisa mengetahui itu, kita bisa menginformasikan kepada masyarakat, kepada orang, oh kita sebagai paralegal ini harus bisa mengedukasi kepada masyarakat nih, hukum-hukum seperti ini itu seperti apa, kemudian sesimpel yang tadi aku bilang, undang-undang lalu lintas itu sendiri, kita kan harus mentaatinya. Ketika orang-orang nggak paham hal-hal simpel seperti itu, mereka akan menyepelekan. Kemudian kalau misalkan terjadi permasalahan hukum, mereka juga yang akan repot. Jadi akan lebih baik ketika kita membantu masyarakat untuk mencegahnya. Oke, bisa next, Kak. Nah, yang ketiga, kita juga berperan dalam melakukan bantuan hukum non-litigasi kepada klien kita atau kepada masyarakat kita. Nah, bantuan hukum non-litigasi sendiri adalah bantuan hukum yang dilakukan di luar proses pengadilan. Yang mana hal ini seperti arbitrase, kemudian ada mediasi, kemudian pokoknya hal-hal yang terjadi, permasalahan hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Yang mana hal itu belum masuk ke ranah litigasi ya teman-teman. Nah, fungsi paralegal itu apa sih dalam melakukan bantuan hukum non-litigasi? Seperti yang kita ketahui ya, atau mungkin teman-teman sudah baca di PPT ini, yaitu bisa menyusun dokumen hukum seperti surat wasiat, perjanjian, dan dokumen lainnya. Nah, di sini kita bisa memberikan nasihat hukum sederhana terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Nah, di sini kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat atau kepada klien kita ketika mereka melakukan konsultasi kepada kita, hal-hal apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan bantuan hukum non-litigasi sebelum masuk ke ranah pengadilan. Mungkin seperti kalau misalkan ada perjanjian, sengketa perjanjian, itu apa saja bukti-bukti perjanjian itu. Nah, entah itu ada surat perjanjiannya kah, kemudian para pihaknya siapa saja, kemudian pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian itu harus kita kumpulkan bukti-buktinya, kita menyusun dokumen-dokumen itu ketika nanti apabila proses non-litigasi ini tidak berjalan dengan baik, kita bisa melakukan ranah selanjutnya itu ranah litigasi dengan bukti-bukti dari berkas-berkas dokumen hukum yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, bisa dibantu next, Kak? Nah, selanjutnya, sebagai paralegal kita juga akan melakukan pendampingan dalam proses hukum kepada klien kita atau pencari keadilan. Yang mana di sini kita bisa mendampingi klien kita dalam proses hukumnya, seperti mendampingi pada saat konsultasi hukum dengan pengacara, kemudian mendampingi ketika olah TKP, kemudian kita mendampingi terkait dengan non-litigasi maupun litigasinya, pertemuan mediasi, arbitrase, atau lain sebagainya. Itu kita melakukan pendampingan dan kita sesekali mengedukasi kepada klien kita terkait dengan apa saja yang terjadi pada hari itu, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus klien kita lakukan. Dan kita mengatakan itu kepada klien kita tetap harus berada dalam pengawasan advokat. Karena seperti yang aku bilang di awal, kita di sini karena belum memiliki lisensi, kita hanya menjadi seorang paralegal, kita belum menjadi advokat, jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus tetap berada dalam pengawasan seorang advokat. Nah, di sini kita bisa mendampingi klien kita dalam pertemuan dengan advokat, mediasi, atau non-litigasi dan litigasi di pengadilan. Kita juga bisa membantu klien kita memahami proses hukumnya. Ketika berada di pengadilan, kita bisa menginformasikan kepada klien kita, oh pada saat ini agenda sidang kita adalah pemanggilan saksi misalnya. Nanti saksi-saksi kita akan berhadapan dengan hakim, kemudian akan menginformasikan terkait perkara yang sedang kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah,
ketika di jalur non litigasi, mungkin di ranah mediasi ya, nanti kita informasikan juga kepada klien kita bahwa agenda hari ini adalah mediasi, yang mana nanti pihak Bapak dan juga pihak lawan akan bertemu dalam satu ruangan yang akan dipimpin oleh satu mediator untuk menjadi penengah. Atau nanti orang tersebut akan memediatorkan antara permasalahan yang ada. Ya nanti kalau misalkan dalam mediasi tersebut berjalan lancar, akan ada titik tengah yang bisa diambil. Apabila mediasi tidak terlaksana dengan baik, akan dilakukan ke ranah selanjutnya, yaitu ranah litigasi, seperti itu. Jadi kita bisa memberikan edukasi singkat kepada klien kita, yang mana hal itu harus kita berikan kepada klien kita ketika klien kita menanyakan atau dia tidak tahu nih terkait proses-prosesnya seperti apa, gitu ya. Oke, bisa next Kak. Nah, yang kelima, kita sebagai paralegal juga bisa melakukan sebuah penelitian dan analisis hukum. Yang mana di sini kita bisa melakukan riset-riset, penelitian, melakukan analisis dengan mengumpulkan informasi dan sumber-sumber hukum. Informasinya seperti apa aja gitu kan. Kita bisa melakukan riset terkait dengan putusan-putusan sebelumnya yang mungkin berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh klien kita. Kita juga bisa mencari atau menganalisis terkait dengan hukum-hukum apa saja, undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini, atau mungkin ada putusan-putusan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang kita angkat. Nah, selain itu kita juga bisa mencari tahu kepada klien kita hal-hal apa saja yang mungkin bermanfaat untuk keberlangsungan perkara yang sedang kita lakukan. Seperti informasi terkait para pihak, jangan sampai salah sasaran ya, ketika kita berhadapan dengan orang, jangan sampai error in persona atau identitas para pihaknya salah. Itu jadi kita harus benar-benar mengumpulkan informasi kepada klien kita terkait hal-hal penting itu untuk nantinya agar berkas-berkas kita terkait dengan penelitian kita itu sesuai. Nah, di sini juga kita akan membantu advokat untuk menyusun laporan-laporan dari analisis-analisis yang telah kita lakukan. Kan tadi kita udah mengumpulkan putusan-putusan yang relevan, kemudian undang-undang yang mungkin cocok dengan perkara yang sedang kita hadapi, kemudian kita sudah meminta kepada klien kita terkait berkas-berkas yang dibutuhkan itu. Nah, nanti kita akan menyusun laporan, yang mana itu bisa kita bilang sebagai legal opinion. Nah, di situ akan membantu advokat dalam mengambil keputusan hukum yang tepat ketika nanti perkara sudah masuk ke ranah non-litigasi maupun ranah litigasi. Seperti itu, rekan-rekan. Oke, bisa di next, Kak. Nah, yang keenam ini ada pelayanan masyarakat ya. Sebagai paralegal, kita kan bergerak di bidang hukum tentu saja. Nah, kita tidak hanya bisa masuk ke kantor advokat saja, kita bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini kita bisa bekerja, atau mungkin setelah teman-teman nih udah selesai ikut pelatihan paralegal ini, teman-teman mau daftar ke LBH atau ke kantor advokat atau lembaga-lembaga hukum lainnya, klinik hukum segala macam, yang memberikan bantuan hukum gratis atau dengan biaya terjangkau kepada masyarakat yang kurang mampu. Di sini kita bisa berperan untuk memberikan pelayanan hukum tersebut, seperti yang 5 yang saya ucapkan di atas tadi, terkait dengan edukasi hukum dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman bisa menjadi pelayan masyarakat nih dalam kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Pelayanan masyarakatnya dalam bentuk apa? Memberikan bantuan hukum gratis atau memberikan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke, next. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang mana peran dan fungsi paralegal itu sendiri sangat penting untuk mendukung advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Di sini, paralegal itu akan membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum yang ada,
serta memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat itu terpenuhi dengan kita memberikan bantuan, kita memberikan akses keadilan, kita menginformasikan kepada klien kita terkait hal-hal apa saja, hak-hak yang mereka punya, dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan, serta kita membantu advokat untuk mengedukasi, membantu melakukan analisis kasus, melakukan riset secara mendalam agar bisa dilakukan sebuah informasi hukum, kemudian agar advokat kita bisa memberikan edukasi hukum yang tepat kepada klien kita. Seperti itu.